Tuhan pada niat baik, ya. Nah, jadi teman-teman ya, yang selama ini mungkin lalai apa ya, coba ke orang tuanya. Mungkin sholatnya juga malas-malasan, coba ingat orang tuanya. Kalau aku jarang-jarang sholatnya, orang tua nanti ini yang susah. Tapi kalau aku sholat minimum 5 waktu, nah orang tua ntar mudah-mudahan dimudahkan juga. Hisabnya nggak lama ntar, nggak ditanya-tanya ntar. Ya, termasuk juga kalau kita sedekah banyak, itu pahalanya juga untuk kita, untuk orang tua kita juga, amal jariah namanya. Ya, dan orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Boleh? Oke, kita lanjut. Berapa waktu yang lalu saya ketemu ini, siapa ini? Donald Trump, salah satu orang terkaya di Amerika, salah satu orang terkaya di dunia. Dia terkaya urutan ke-80 sekian gitu. Kalau kita urutan berapa di kota kita? Hah? Urutan berapa? Belum ambil nomor urut ya? Nah, ya udah. Mungkin di kota nggak termasuk lah. Di kecamatan masuk nggak kita? Nggak masuk juga. Kelurahan? Kompleks rumah? Nggak masuk juga. Blok rumah? Nah, masih masuk. Aku orang terkaya Pak di blok rumah ini. Wah. Karena di blok itu cuma ada 2 rumah ya. Nah. Yang satu rumah kita sebelah rumah kosong ya. Nah. Alhamdulillah ya punya rumah ya. Alah jelas dia ini ya, Donald Trump, seorang Amerika sangat kapitalis, sangat hedonis gitu ya. Orang juga tahu buat apa kapitalisnya dia. Tapi luar biasanya ketika kita tanya, Pak, apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata saja. Luar biasa. Ya, 2 kata nih. Ya. Tolong sebutkan rahasia sukses Bapak, rahasia kaya Bapak dalam 2 kata saja. Apa jawaban dia? Jawaban dia, the first one is family, the second one is quality. Pertama, keluarga, nomor 2, kualitas. Kalau 2 hal ini beres, semuanya beres. Kalau 2 hal ini kacau, semuanya kacau. Itu kata Donald Trump. Bukan ustadz, bukan pendeta ya. Ternyata luar biasa cara pikirnya terhadap keluarga. Berapa bulan yang lalu saya ketemu Richard Branson. Richard Branson tahu ya? Salah satu orang terkaya juga di dunia, urutan 200 sekian, yang punya Virgin, ya, punya maskapai, ya, maskapai, punya pulau, punya macam-macam. Saya tanya langsung ke dia tuh, dan alhamdulillah saya waktu itu satu-satunya orang yang bisa ngobrol sama dia. Yang lain nggak bisa. Jadi ini ada rahasianya nih ya, mau tahu rahasianya? Mau nggak? Nah, ada rahasianya biar bisa gini. Yang lain nggak bisa tuh. Saya orang pertama nih yang ngobrol juga sama Donald Trump. Waktu ketemu Richard Branson juga saya orang pertama, dan satu-satunya kalau Richard Branson. Ada ilmunya tuh. Jadi kan waktu itu saya ketemu di luar negeri, ya, di luar negeri gitu ya. Nah, waktu itu waktunya habis asar waktu itu, habis asar. Jadi pas acara itu saya lihat yang asar cuma saya, karena yang lain non muslim gitu, ya kan? Kan wajar ya. Jadi mereka juga nggak salah gitu ya. Mereka juga non muslim ngapain sholat asar gitu ya? Kan aneh juga gitu ya. Jadi sholat asar cuma saya. Jadi di tempat sholat itu saya lihat, oh cuma saya nih yang sholat gitu. Oh, apalagi kita lihat ya, memang iya ini saya cuma. Nah waktu saya masuk ke ruangan itu pas ketemu rame juga tuh, semua pengen ngerubung ke dia, semua pengen tanya-tanya ke dia, ya. Nah saya bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen ketemu sama dia, aku pengen ngobrol sama dia. Tapi nih kata nih yang lanjutannya ini penting nih. Tapi kalau engkau ridho ya Allah, kalau engkau nggak ridho nggak jadi nggak apa-apa. Itu paling penting. Itu namanya tawakal, itu namanya mengikhlaskan. Kita minta mobil Camry boleh, tapi kalau engkau ridho ya Allah, kalau enggak pun nggak apa-apa. Masih ridho kayak gitu tuh, ya. Jangan dikte sama Allah gitu. Mau ini, pokoknya harus ini tuh, nggak bisa kayak gitu. Ini Allah Tuhan bukan pembantu, tau nggak? Saya bilang kayak gitu tuh. Sama kayak saya pengen ke Amerika ya, orang lain mungkin ke Amerika dengan gampang gitu ya. Tapi kita nulis buku Islam ini kan sulit itu ke sana itu, ya. Banyaklah buktinya di sekitar kita. Saya bilang itu, ya Allah aku pengen ke Amerika, tapi kalau engkau ridho, kalau enggak ya udah, ya nggak apa-apa. Jadi pas saya ketemu di imigrasi gitu, ya dengan kayak itu saya bilang, ya Allah tanamkan rasa harapku ya Allah hanya padamu, bukan orang imigrasi ini, saya bilang, ya bukan yang mereka yang bakal ngasih visanya saya, ya waktu saya di kedutaan waktu itu, kayak gitu aja. Nah ini waktu saya ketemu Donald Trump, Richard Branson, saya juga ngomong kayak gitu. Terus saya sambung nih waktu yang Richard Branson, saya bilang, ya Allah di ruangan ini kayaknya yang sholat cuma aku ya Allah. Ya, yang sholawat juga cuma aku nih Allah. Ya, kata Allah itu ya, seburuk-buruknya orang beriman tetap dia lebih baik. Benar nggak? Iya. Jadi jangan engkau merasa lemah, ya. Engkau adalah yang terbaik asalkan beriman. Ayatnya ada. Jadi boleh saya GR dikit tuh, ya. Nah, kita nih ya.
Nah, aku yang sholawat nih Allah. Aku tadi yang sholat asar. Mudahkan, kalau memang kau ridho, mudahkan aku ketemu Richard Branson. Ketemu beneran, bisa ngobrol beneran, tanya jawab lama. Yang lain nggak bisa sama sekali. Subhanallah gitu ya. Padahal kalau ngomong kaya, yang lain tuh jauh lebih kaya tuh. Kalau ngomong sukses, yang lain jauh lebih sukses itu. Ya, tetap aja nggak bisa. Ya. Nah, jadi ternyata orang seperti Richard Branson pun pas saya tanya tuh, apa kaitan antara kesuksesan Bapak di bisnis dengan keluarga? Tahu nggak jawaban dia apa? Dia bilang, for me, family is everything. Dia bilang. Itu kata Richard Branson. Dia tanya balik sama saya, punya anak, punya keluarga? Punya. Berapa anaknya? 2. Berapa umurnya? Sekian, saya bilang. Dia bilang apa? Pastikan nyisikan waktu bersama keluarganya. Dia bilang ya, kalau Anda alive bersama keluarga, ini waktu dia seminar ngomongnya, kalau Anda alive bersama keluarga, nanti bisnis Anda akan lebih alive. Dia bilang. Ya. Kalau Anda alive, kalau Anda hidup gitu ya, ada dinamikanya bersama keluarga, kalau Anda live di sini, nanti bisnis Anda akan lebih live. Luar biasa. Ya. Bukan ustadz, tapi kalau mainnya luar biasa menurut saya. Ya. Nah, jadi mereka yang kapitalis saja, ya, itu luar biasa prinsipnya terhadap keluarga, apalagi kita. Umar bin Khattab bilang, laki-laki itu dapat diketahui mutunya dari 2 orang wanita di dekatnya. Pertama siapa? Ibunya. Kedua siapa? Istrinya. Itu Umar bin Khattab ngomong. Ya. Orang sering heran, masih po dikit-dikit Umar, bukunya juga Umar, bikin kampus namanya Umar Usman. Saya bilang, memang saya cinta sama beliau. Saya cinta, demi Allah saya cinta sama dia. Ya. Wujud cinta saya bikin ke kampus. Wujud cinta saya bikin ke bukunya. Saya tulis tentang dia. Ya. Dan memang kita ini ke Nabi, ke sahabat, itu tidak cukup sekedar mengikuti. Ya. Mesti apa? Cinta. Mengikuti iya, tapi nggak selesai di situ. Yang paling utama adalah apa? Cinta. Apa itu cinta? Ketika disebutkan namanya, hati kita tergetar. Dan kita pengen tahu tentang dia. Itu salah satu cirinya cinta. Dan kita tidak ridho kalau dia dihina. Ya, itu namanya cinta. Kayak apa cinta kita sama orang tua? Kayak apa cinta kita pada anak kita? Mestinya cinta kita sama Nabi, sama sahabat lebih daripada itu semua. Mestinya seperti itu. Saya pun sedang belajar ya. Tapi saya berusaha untuk kesana semuanya. Tapi kan nama kampusnya Umar Usman, ya. Abu Bakar gimana? Ntar kita bikin kampus yang lain, ya. Nah, ya. Juga kalau saya bikin kampus namanya Umar Usman, orang minimal tahu kalau saya bukan Syiah minimal, ya. Nah, kampusnya kayak gitu, ya. Nah. Kadang-kadang orangnya aneh juga gitu. Yang utama itu Ali katanya, karena Ali itu menantu Nabi, Ahlul Bait, keluarga Nabi. Menikah gitu kan, jadi menantu Nabi. Utsman itu menikahi 2 anaknya Nabi bahkan, ya. 2 anak Nabi dinikahin sama dia itu, ya, dalam waktu yang berbeda. Nikah dulu sama ini,